Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatu Widianti, mahasiswi tingkat 1 kelas Reguler Manajemen B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nomor induk mahasiswa 34022100058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan pada model statistik. Di sini terdapat rumus untuk mempraktikkan korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Kita akan mempraktikannya secara komputerisasi pada Microsoft Excel langsung. Di sini sudah terdapat data-data kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini juga terdapat tingkat keeratan korelasi, di mana interval koefisien jika 0,00 sampai 0,19 termasuk sangat lemah. 0,20 sampai 0,39 dikatakan lemah, 0,40 sampai 0,70 dikatakan kuat, 0,71 sampai 0,90 sangat kuat, 0,91 sampai 0,99 sangat kuat sekali, dan interval koefisien 1 sangat sempurna. Kita akan menghitung atau mencari korelasi. Untuk mencari korelasi, kita bisa ke data analisis, lalu correlation. Input range-nya kita blok. Label in first row. Untuk output range-nya kita bisa di sini. Enter. Oke. Maka di sini korelasi sudah ada. Untuk penjelasannya, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramudiaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Ini berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Lalu untuk mencari regresi, ke data analisis, regression. Input range-nya input X range. Output range-nya enter. Maka di sini regresinya sudah ada. Untuk koefisien determinasi,
Pengaruh kualitas pelayanan atau X1 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi yaitu R kuadrat dikali 100%. R kuadrat atau R square-nya ini 0,162. Kita tandai. Lalu kali 100% atau kita persenkan. Jadi, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 16,25%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Untuk menghitung pengaruh faktor lain, rumusnya 1 dikurangi R square. Lalu, untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai nilai tertinggi, yaitu 50, dapat diselesaikan dengan regresi tunggal. Rumus regresi tunggal yaitu A plus B X1. A-nya yang ini kita tandai. B-nya ini dikali 50, yaitu nilai tertinggi. Hasilnya 45,462. Jadi, jika kualitas ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 45,462. Untuk X2 dan Y, di sini juga sudah terdapat data jumlah pengunjung toko atau X2 dan jumlah pembeli. Untuk menghitung korelasinya sama, kita ke data analisis, correlation, input range-nya, enter, output range-nya, enter. Maka korelasinya sudah didapat. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk menghitung regresi, sama ke data analisis, kita cari regression. Y input Y range-nya, enter, input X range-nya, enter, output range-nya, enter. Maka di sini sudah terdapat hasil dari regresi atau regression. Untuk menghitung koefisien determinasinya, pengaruh jumlah pengunjung atau X2 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R square. R square-nya atau R kuadratnya ini bisa kita tandai, lalu kita bisa ubah ke dalam persen. Jadi, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 61,91%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,9%. Untuk menghitung pengaruh faktor lain bisa dihitung dengan 1 dikurangi R square. Lalu, untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 dapat diselesaikan dengan regresi tunggal. Rumusnya yaitu A plus B X2. A-nya di sini dan B-nya yang bawah. Kita tandai. A-nya 8,953 ditambah
0,82 dikali 50, yaitu nilai tertinggi, akan menghasilkan 48,693. Jadi, jika jumlah pengunjung ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pembeli sebesar 48,693. Lalu untuk menghitung X1 dan X2, di sini terdapat data kualitas pelayanan, pramuniaga, dan jumlah pengunjung toko. Untuk menghitung korelasinya, data analisis. Correlation, input rank. Enter. Output ranknya. Enter. Maka di sini sudah terdapat korelasinya. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,181. Itu yang ini. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Untuk regresinya, ke data analisis, regression, input Y rank-nya, enter, input X rank-nya, enter. Untuk output rank-nya, enter. Maka di sini sudah terdapat regresi atau regression. Untuk menghitung koefisien determinasinya, kita bisa menggunakan rumus R square dikali 100%. R square-nya di sini 0,033. Kita tandai. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 dapat diselesaikan dengan regresi tunggal. Rumusnya X2 sama dengan A plus B X1. A-nya dan B-nya ada di sini. Kita tandai. A-nya 28,571 ditambah B-nya 0,286 dikali 50. Angka 50 yaitu nilai tertinggi. Akan menghasilkan 42,871. Jadi jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 42,871. Untuk menghitung yang berganda, di sini sudah terdapat kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Untuk menghitung korelasinya, sama saja ke data analisis, correlation, input rank, enter, output rank-nya, enter, maka di sini terdapat hasil korelasi. Hasil perhitungan korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,689. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Lalu untuk menghitung regresi, kita ke data analisis, regression, input Y rank-nya, enter, input X rank-nya, enter. Untuk output rank-nya,
enter. Maka di sini terdapat hasil regresi. Pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat digunakan rumus determinasi. Rumus koefisien determinasi yaitu R square maka diperoleh hasil 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli 47,47%. Selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 dapat diselesaikan dengan regresi berganda. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B X1 ditambah B X2. Untuk A-nya, min 8,47. Untuk X1-nya 0,434, untuk X2-nya 0,752. Maka akan menghasilkan 50,821. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 50,821. Mungkin sekian untuk korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.